Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita selalu memuji Sang Pencipta Allah. Sebagai seorang muslim, kita sangat yakin Alhamdulillah adalah kalimat penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dan Sang Pencipta Allah telah menjadikan kalimat ini sebagai kalimat syukur, berterima kasih kepadanya, yang dengan kalimat syukur itu berarti semua kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini akan dipertahankan, bahkan ditambah. Oleh karena itu jadilah sosok muslim yang selalu membasahi di dalam bibirnya dengan kalimat yang mulia ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah perintahkan kepada kita, dan tentu kita berharap untuk diberikan balasan yang sudah dijanjikan dengan mengucapkan satu kali salam hormat akan dibalas dengan 10 rahmat. Dan rahmat Allah luas sekali, meliputi pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, solusi dari permasalahan, peninggian derajat, semua itu masuk dalam rahmat Allah. Oleh karena itu sangat disarankan juga setelah memuji Allah selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa, sebulan sekali kita ketemu untuk membedah buku 80 langkah cerdas agar selamat dari siksa neraka. Kembali saya ingatkan, inti daripada judul buku ini mengingatkan kepada kita jangan sampai nanti di kehidupan akhirat yang semua kita akan menuju ke sana, sekuat apapun fisik kita, setinggi apapun kedudukan kita, sebanyak apapun harta kita, tetap nanti kita akan menjadi mayit. Kita semua akan meninggal dunia, kemudian masuk ke liang lahat, dan akhirnya masuk ke alam barzah. Berlalulah semua apa yang telah disampaikan oleh Nabi SAW, kuburan bisa menjadi taman dari taman surga kalau dia selama hidupnya selalu beriman dan beramal saleh, atau akan menjadi lubang dari lubang neraka kalau hidupnya penuh dengan kekufuran, pembangkangan dan kemaksiatan dan tidak sempat taubat. Kemudian setelah itu ada hari kebangkitan, lalu kemudian ditimbanglah amal baik dan amal buruk. Di sanalah penentuan tempat yang abadi, apakah ke surga yang penuh dengan kenikmatan dan kepemilikan abadi, serta kalau tidak akan menuju ke neraka yang juga penyiksaan abadi. Dan semua itu ditentukan dari keadaan kita sekarang di muka bumi ini. Oleh karena itu penulis sangat cerdas, ya, sebagaimana judulnya 80 langkah cerdas, sebenarnya penulisnya pun sangat cerdas untuk memilih tema ini. Jadi maknanya jangan sampai nanti tiba di akhirat dan kita termasuk atau seseorang termasuk ahli neraka baru dia menyesal. Sementara tidak mungkin dia menyelamatkan dirinya di akhirat nanti kalau dia sudah tidak mempersiapkan diri dari sekarang. Dan inilah langkah-langkah yang disusun dengan sangat rapi, sistematis, poin demi poin, walaupun yang disinggung hanya 2-3 dalil, tapi sebenarnya kalau dijadikan sebagai kajian bahasan seperti kita ini akan menjadi sebuah kajian yang cukup panjang. 80 langkah cerdas ini kita sudah menyelesaikan 19 langkah, dan yang lalu adalah kita membahas langkah ke-19 memperbanyak puasa sunnah. Pada kesempatan ini insyaAllah semoga Allah berkahi dan semoga Allah ikhlaskan niat kita dan Allah jadikan ini ilmu yang bermanfaat, adalah bergaul dengan orang-orang saleh. Siapa di antara kita, teman-teman sekalian, yang tidak senang kalau memiliki teman, memiliki sahabat yang mungkin setiap hari akan selalu ngobrol dengan dia, menanyakan kabarnya, mendengarkan keluh kesahnya, menasihati kalau dibutuhkan nasihat, memberikan ide-ide pada saat butuh ide-ide, keluar dari sebuah permasalahan misalnya. Tentu semua orang akan sangat senang. Dan Allah menjadikan teman-teman ini ya, terbagi menjadi tingkatan-tingkatan. Teman kalau di kalangan manusia, yang terbaik adalah pasangan hidup kita sendiri, suami ataupun istri. Itu juga teman, bahkan diistilahkan dengan tetangga bantal. Bagaimana orang ini Allah jadikan sebagai pendamping hidup kita
yang setiap hari akan bersama-sama, makan bersama-sama, minum bersama-sama, tidur bersama-sama, suka duka kehidupan bersama-sama, bahkan Allah karuniahi keturunan dari hubungan keduanya. Maka ini adalah teman yang paling baik. Oleh karena itu Islam datang menata, menyuruh untuk mencari pasangan yang beragama, yang mengenal Tuhannya, sehingga akhirnya kalau dia takut sama Tuhannya, dia juga memberikan hak-hak Tuhannya, menjalankan kewajibannya, tentu dia akan memberikan juga hak-hak pasangannya. Landasan hukumnya sudah jelas. Bagaimana Nabi SAW mengatakan kepada para laki-laki, tungkahul mar'atu li arba'a, wanita itu dinikahi karena 4 perkara, 5 liha karena kekayaannya, wali hasabiha karena keturunannya, wali jamaliha karena kecantikannya, wali diniha dan karena agamanya. Maksudnya umumnya laki-laki menikahi wanita karena 4 poin itu, salah satu dari 4 poin ini. Lalu Nabi pesan, fadfar bidatid din taribat yadak. Pilihlah wanita yang beragama yang akan menjadi sahabat dekatmu, pasangan hidupmu, ibu atau ayah, ibu daripada anak-anakmu, maka hidupmu akan bahagia. Dan juga kata Nabi SAW, ad-dunya mata' wa khairu mata'uha mar'atus salihah. Dunia ini semuanya perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, 4 termasuk sumber kebahagiaan. Disebutkanlah yang pertama al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Ini sumber kebahagiaan yang pertama. Karena pendamping hidup, sahabat terdekat, yang akan melalui kehidupan suka duka, yang akan menjadi status ibu daripada anak-anak kita, ya, itu dijadikan sebagai poin pertama sumber kebahagiaan, tapi syaratnya salihah. Kemudian barulah Nabi SAW sebutkan tunggangan yang nyaman, rumah yang luas, ya, itu termasuk sumber-sumber kebahagiaan. Begitu juga dengan laki-laki, di mana begitu juga dengan perempuan. Nabi SAW jadikan sebagai tolok ukurnya adalah agama. Idza ja'akum man, dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau datang kepada kalian wahai para wanita dan wali wanita, laki-laki yang sudah kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka terima lamarannya. Kalau tidak, maka akan terjadi fasadun kabir, kerusakan yang sangat besar di muka bumi. Kata ulama hadis, perceraian atau KDRT, dikarenakan memang bukan agama yang didahulukan. Nah ini kriteria atau bagian pertama dari persahabatan yang baik. Ya. Kemudian persahabatan yang kedua setelah itu adalah teman-teman yang kita pilih dari lingkungan kita hidup sesama jenis. Kalau tadi pasangan hidup lawan jenis. Kalau ini sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ini dianjurkan untuk memilih orang-orang sesama jenis kita yang lebih baik secara keimanan dan amal soleh, lalu dijadikan sebagai sahabat dekat kita. Sekali lagi, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Khusus masalah ini diistilahkan dengan menjalin ukhuwah Islamiyah. Nabi SAW waktu hijrah ke Madinah, beliau membangun 3 pondasi dasar negara Islam pada saat itu, pemerintahan beliau. Yang pertama adalah beliau bangun masjid. Karena memang umat Islam butuh sholat 5 waktu. Maka beliau membangun 2 masjid sekaligus di kota Madinah. Waktu itu belum ada masjid. Masjid Quba. Kemudian beberapa hari setelah itu dibangunlah Masjid Nabawi. Dan ini berarti disarankan agar setiap muslim kalau mereka punya komunitas, mereka buat masjid. Di desa kah, di kampung kah, di kota kah, ya. Di negara secara umum. Alhamdulillah di Indonesia, Masya Allah, di Jakarta ada Istiqlal. Hampir di setiap kota-kota besar ada masjid raya, ada masjid agung, apalah namanya, masjid jami'. Nah itu satu hal yang sudah dicontohkan Nabi SAW. Dan Alhamdulillah di negara kita sudah kita lakukan itu. Nah yang kedua, ini adalah mu'akha. Ini yang sedang kita titik beratkan. Mempersaudarakan antara muslim pendatang dengan muslim pribumi. Dipersaudarakan di situ. Jadi muhajirin dari Mekah
dipersaudarakan dengan muhajirin dari penduduk asli Madinah. Dari dua suku Arab, Aus dan Khazraj, nanti nama mereka setelah Islam adalah Ansar. Maksudnya pendukung Nabi SAW. Jadi Nabi SAW melakukan muakha ini, persaudaraan secara umum. Muslim terhadap muslim yang lain harus menganggap mereka sebagai saudaranya. Jadi Islam itu lintas suku, lintas negara, lintas jabatan, lintas fisik. Nggak ada semuanya itu. Pokoknya dia syahadat, dia saudara saya. Seperti itu. Ya. Kemudian ada ukhuwah khusus. Persaudaraan khusus. Masih di poin ini ya. Masih di poin yang kedua ini. Pondasi yang kedua itu menjalin persaudaraan. Bagaimana Nabi SAW memilih individu-individu muslim dari penduduk Mekah. Ya, dipersaudarakan secara khusus dengan penduduk Madinah. Seperti contoh persaudaraan yang masyhur antara Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu penduduk Mekah, orang kayanya Mekah, dengan Sa'ad radhiyallahu anhu dari penduduk Madinah. Ya, dan kisah masyhur bagaimana Sa'ad pada saat itu menyambut dengan gembira karena Nabi tunjuk, kamu sekarang bersahabat sama ini. Nah, seperti itu Nabi pilihkan secara individu. Jadi ini dari sini landasan hukumnya kenapa kita memilih sesama jenis kita, ya. Untuk kita pilih tapi orang yang lebih baik dari kita, dari sisi keimanan, dari sisi amal soleh, supaya mereka bisa mempengaruhi kita. Maka Nabi SAW mempersaudarakan, dan Sa'ad radhiyallahu anhu sangat gembira pada saat itu. Kebetulan beliau adalah orang terkayanya Madinah. Maka beliau mengatakan, wahai Abdurrahman, sebagai bentuk bukti saya mencintai kamu karena Allah sesuai dengan Nabi suruh ini, maka hari pertama kita bersahabat ini, perlu kamu tahu ada dua hal yang saya tawarkan. Yang pertama, kebun kurma di kota Madinah ini setengahnya punya saya. Saat ini orang terkayanya Madinah. Setengah Madinah ini kebun kurmanya itu punya saya. Di negara Timur Tengah ini perlu Bapak Ibu tahu, orang itu kalau hanya sekedar punya rumah besar, punya mobil mewah, itu belum dianggap kaya. Orang kalau kaya, orang di dunia kaya itu kalau punya kebun kurma. Ya, karena kebun kurma ini sepanjang tahun menghasilkan, ya, dan selalu aja mendatangkan manfaat. Maka oleh karena itu kebun kurma jadi tolak ukur. Maka dia mengatakan, wahai Abdurrahman, sebagai bentuk persahabatan kita ini, ya, pembukaannya supaya kamu tahu saya serius dan saya terima persahabatan yang Rasulullah SAW tunjuk ini, saya akan bagi dua harta saya itu. Jadi bayangkan kalau misalnya ada orang di Jakarta ini, setengah perusahaan di Jakarta punya dia. Begitu ada pendatang dari luar, belum pernah ketemu sebelumnya, tapi karena orang soleh, lalu dia langsung tawarkan, saya sebagai bentuk persahabatan kita ke depannya karena Allah, setengah perusahaan saya semuanya, misalnya dia punya 30 perusahaan, 15 punya kamu. Ini kayaknya nggak mungkin terjadi di masa sekarang. Ya. Mungkin kalau saudaranya datang dari kampung atau dari kota lain, dipinjamin mobil aja susah. Ya. Apalagi mau bicara berbagi saham perusahaan. Tapi kita lihat pelajaran luar biasa. Kemudian tidak cukup di situ. Sa'ad berkata, saya memiliki 2 orang istri. Lihat salah satunya, kemudian pilih yang kamu cocok, saya ceraikan, setelah masa iddah kau boleh nikahi. Dia bukan bilang, nikahi istri saya yang sudah tua ya. Enggak. Kamu lihat salah satunya, saya akan datangkan, lihat mana yang cocok, kamu tunjuk, kemudian saya ceraikan, setelah masa iddah kau boleh nikahi. Ini pengorbanan yang luar biasa. Gitu kan? Bagaimana bisa seorang laki-laki mau menceraikan tetangga bantalnya, ini nggak mudah, gitu kan? Kecemburuan pasti akan ada karena sudah terjadi interaksi biologis. Tapi subhanallah dia lakukan itu. Tapi Abdurrahman radhiyallahu anhu laki-laki mulia, saleh. Salah satu ciri kesolehan dia seperti ini, ya. Maka Abdurrahman mengatakan, semoga Allah memberkahi di 2 penawaran ini, di hartamu dan juga keluargamu. Jadi maksudnya adalah, jangan kau berikan aku harta itu, tidak usah, cukup terima kasih atas niat baik itu, tidak usah juga kamu ceraikan istrimu. Cukup tunjukkan aku di mana pasar, itu aja. Pasar Madinah di mana? Karena aku baru hari ini masuk Madinah nih, baru berapa hari belum tahu Madinah. Tunjukkan aku di mana pasar, maka saat tunjukkan sana di pasar. Abdurrahman datang, dia lihat mayoritas yang dijual di pasar itu
adalah perlengkapan perkebunan karena mayoritas mereka perkebunan kurma. Maka dia datang ke kios yang paling besar, kemudian dia negosiasi, bagaimana kalau saya beli jatuh tempo. Saya ambil barang sekarang, besok saya bayar. Maka pemilik toko itu setuju, kemudian mulai Abdurrahman dagang mulai hari itu. Subhanallah, berjalan beberapa waktu, Allah berkahi karena niatnya yang baik. Maka Abdurrahman sampai memiliki pasar sendiri di Madinah. Bukan cuma punya kios. Tapi dia melihat ada lahan-lahan yang kurang produktif di Madinah. Dia izin kepada Rasulullah SAW sebagai pemerintah. Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya kelola tanah ini menjadi pasar? Maka dia pun membuat kios-kios. Kemudian dia persilahkan para pedagang untuk datang. Supaya mempermudah masyarakat Madinah untuk dagang. Dan bayarannya tidak harus dibayar kecuali orang yang mau sukarela saja. Mau memberikan bayaran. Akhirnya beliau menjadi orang kayanya muslimin juga. Tapi ini contoh saja. Mu'akhah terjadi atau terjadi kesepakatan antara dua pihak, laki-laki dan dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, menjalin persahabatan dekat seperti ini. Nah ini landasan yang kedua yang Nabi SAW bangun. Kemudian landasan yang ketiga di kota Madinah adalah mu'ahadah. Kesepakatan damai dengan orang-orang non-muslim. Kesepakatan damai. Jadi waktu itu umat Islam terdiri dari suku Aus, suku Khazraj, ini dua suku asli Madinah, dan muhajirin, pendatang dari Mekah. Sementara di Madinah ada 3 suku Yahudi, Qainuqa, Nadir, dan Quraidah. Qainuqa, Nadir, dan Quraidah mereka tidak masuk Islam. Tapi karena tinggal sekota nanti dengan umat Islam, dengan Nabi SAW, maka Nabi buat mu'ahadah, kesepakatan damai. Sama-sama mempertahankan Madinah, sama-sama tidak saling mengganggu. Ya, seperti itulah. Nah seperti kita sekarang di Indonesia ini, Masya Allah berjalan semua ini. Karena semua warga negara Indonesia punya hak yang sama, mau agamanya beda pun sama. Gitu kan. Ini poin yang luar biasa gitu. Ya, ini poin yang luar biasa yang harus kita syukuri. Apalagi momen kemerdekaan baru saja berlalu kemarin. Ini nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Ya. Sekaligus juga tentunya kita ingatkan banyak orang yang selalu memvonis dan menyalah-nyalahkan negara kita seakan-akan bukan negara Islam. Padahal pemimpin kita semua dari presiden pertama sampai sekarang Muslim. Kita tidak bicara kekurangan dan kelebihannya. Tapi dia adalah statusnya Muslim. Kita juga mayoritas penduduknya Muslim. Kita juga sudah menjalankan syariat Islam. Sholat dikumandangkan, haji juga diadakan, puasa Ramadan diiklankan, didukung oleh pemerintah, majelis ulama ada terbentuk, kemudian pesantren-pesantren dan majelis taklim dibebaskan. Yang belum diterapkan tinggal masalah hudud. Saya pencuri dipotong tangannya, orang berzina dicambuk. Nah ini tinggal ini saja bisa diberikan masukan kepada pemerintah kalau diterima. Alhamdulillah, belum diterima enggak masalah. Tapi kan mayoritas hukum sudah dijalankan gitu kan. Nah tapi kita kembali kepada inti bahasan kita. Salah satu yang Nabi SAW susun sebagai bentuk pondasi dasar persatuan dan kesatuan di pembentukan negara di Madinah pada saat itu adalah ukhuwah. Menjalin persaudaraan antara pendatang sama pribumi dan juga menjalin perdamaian dengan orang-orang non-muslim untuk tidak saling mengganggu. Nah, saking pentingnya tentang masalah persahabatan ini dalam Islam, dan ini sampai dijadikan bagian daripada syariat. Jadi ini bukan cuma sekedar opsional, tapi ditekankan sekali supaya Bapak Ibu punya sahabat dari sesama jenisnya yang lebih baik dari dia. Memang usahakan punya sahabat, itu bagian dari syariat. Jangan eksklusif, jangan sendiri, nggak ada temannya, nggak. Karena kita ini manusia ini makhluk sosial, kita nggak bisa hidup sendiri. Orang yang eksklusif sendiri, tidak pernah bergaul, tidak pernah punya teman, ini agak aneh, ada masalah di kejiwaannya. Ya. Tapi kalau orang bersosialisasi, berbaur, kemudian dia juga punya satu sahabat atau lebih dari satu orang pun, dia menjalin hubungan sahabat itu sangat bagus. Ya. Pernah dengar nama sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu? Pernah dengar ya?
Abu Darda, istrinya dipanggil Ummu Darda. Abu Darda ini salah satu dia jadikan sebagai sumber pahala dia adalah dia menjalin 3 persahabatan khusus individual dengan 36 orang. Sahabatnya bukan 1, 36. Sahabat dekatnya. Yang dia selalu doakan mereka secara khusus ya, tanpa teman-temannya itu tahu. Karena kata Nabi SAW, siapa yang mendoakan saudaranya ala zahril ghaib tanpa temannya itu tahu, maka akan diijabah oleh Allah. Dan setiap kali dia mendoakan orang lain, malaikat di atas kepalanya mengatakan, wala kamithlu, kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama. Jadi ini penting ya, ini bagian daripada syariat. Jangan hidup eksklusif. Tapi memang orang mukmin itu hidup selalu bisa berbaur. Kalau di depan matanya kebenaran, dia dukung. Kalau di depan matanya kesalahan, dia ingkari. Dengan cara hikmah. Makanya kata Nabi SAW, orang mukmin yang berbaur dengan manusia, dengan suka duka mereka jauh lebih afdal dibandingkan orang-orang mukmin yang menyendiri di gunung untuk ibadah. Karena dia takut buat dosa, misalnya dia pun menyendiri di gunung sendirian di sana. Enggak. Lebih afdal kalau dia berbaur. Kalau ada ujian, dia bersabar. Ada nikmat, dia nikmati. Nah seperti itu. Baik, untuk tolok ukurnya, itu adalah hadis Nabi SAW, di mana kita memang dianjurkan untuk memilih nanti sahabat terdekat kita ini adalah orang-orang yang lebih baik secara keimanan tadi saya bilang. Ini dalilnya di halaman 35 diangkat oleh penulis. Sabda Nabi SAW, La tusahib illa mu'mina, wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan pernah kamu berkawan atau menjadikan sahabat dekatmu kecuali orang-orang mukmin. Dan jangan makan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Di situ dibawa dari riwayat Ahmad dan Tirmidzi, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 7341. Makna daripada hadis ini kita bagi menjadi 2 bagian hadis ini. Potongan pertama, la tusahib illa mu'mina. Jangan engkau menjadikan sahabat dekatmu kecuali orang mukmin. Nah inilah sebabnya kenapa tadi kita bilang cari orang yang lebih baik daripada kita. Kalau ada bapak ibu yang tanya saya, Ustaz, di mana saya dapat teman yang begitu? Di masjid dan majlis taklim. Cuma itu saja. Nah itu saja. Tempatnya mereka berkumpul di situ. Kalau mau cari teman baik di diskotik, di karaoke, ya, ini nggak bakal ketemu. Penipu banyak iya, gitu kan. Orang ahli maksiat iya. Tetapi kalau mau cari teman-teman yang baik di majelis taklim, gitu. Di masjid, tempat mereka di situ. Pasti di tempat-tempat yang bisa mengundang rahmat Allah SWT, mereka pada kumpul di situ tuh. Ya. Kemudian potongan yang kedua, wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan usahakan makananmu tidak dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa. Kalau kita misalnya punya makanan yang kita ingin bagi, ya, terus ada opsi antara satu orang ini adalah orang yang rajin sholat di masjid, yang satu tidak pernah sholat. Yang kita kasih orang yang sholat. Supaya makanan yang nanti jadi nutrisi tubuhnya, jadi energi dipakai untuk ibadah. Ya. Tetapi kalau misalnya bapak ibu lagi keluar, saya malam ini ingin sedekah deh 10 box makanan misalnya. Hari Jumat begini saya ingin bagi-bagi makanan. Ya. Terus kita lagi jalan di jalan, gak usah bilang saya lagi milih-milih nih di jalan. Mukanya ini orang soleha atau enggak, atau soleha, itu tidak bisa. Ya udah kasih saja. Yang dimaksud dari hadis ini kalau bertemu opsi antara kita tahu nih yang satu sholat, satu tidak sholat. Ya jangan kasih kecuali yang sholat. Kalau bertemu antara yang satu ini memang ahli ibadah, suka puasa. Dengan yang satunya memang tidak suka ibadah misalnya. Atau ahli maksiat. Nah kita dahulukan makanan kita untuk orang-orang yang bertakwa. Tapi saksi bahasan kita potongan awal hadis. La tusahib illa mu'mina. Jangan pernah jadikan sahabat dekatmu kecuali orang-orang mukmin. Saya pernah ucapkan ini dan saya ulangi lagi teman-teman sekalian. Jangan pernah selalu merasa diri kita ini kuat, tidak terpengaruh dengan orang. Ini kebohongan. Karena manusia adalah makhluk sensitif. Saya pernah kasih contoh tuh, saya ulangi lagi.
telapak tangan saya, dan saya yakin juga Bapak Ibu sama, kalau saya uluskan di kain di atas meja ini, saya kan bisa seketika merasakan dan membedakan apakah ini kain kasar atau kain lembut. Benar nggak? Baik. Mata saya dan mata Bapak Ibu juga bisa membedakan dalam waktu yang sama, ini terang atau ini gelap. Telinga kita saking sensitifnya bisa membedakan ini bising atau ini suara yang halus atau syahdu misalnya. Hidung kita bisa membedakan bau busuk, bau wangi seketika. Lidah kita bisa bedain mana asam, mana manis seketika. Kan begitu. Semua ini sensitif. Semua dari luar ini sampai dalam hati kita pun sama. Jadi kalau ada orang misalnya nonton film India 2 jam, terus dia bilang saya tidak terpengaruh. Bohong atau enggak? Bukan saya yang bilang loh, ibu-ibu di sini yang bilang. Iya. Karena kan pasti berpengaruh kan. Kalau senang dia senang, kalau sedih dia sedih kan gitu. Nah sama kalau ikut di pengajian, berpengaruh nggak? Berpengaruh. Sekarang kita bicara tentang neraka, siksa kubur, kan berbeda. Ya. Jadi kalau kita berteman dengan orang yang ceritanya zinanya tadi malam di hotel, mabuknya tadi malam, konsumsi narkotika, dia ceritakan, kita terpengaruh nggak? Terpengaruh. Cuma memang persentase pengaruhnya mungkin tergantung. Ada yang terpengaruh langsung mau coba, ada yang mungkin minimal sudah terekam di otak dia. Setan jadikan sebagai pegangan. Kapan dia mulai lemah imannya, setan masukin tuh. Oh coba aja ini, kok kamu lagi stres misalnya. Kan bisa begitu. Nah sebagaimana juga kita kalau duduk sama teman-teman yang ceritanya, sudah tahu belum surah Al-Furqan ayat 27 sebab turunnya apa? Surah An-Nisa ayat 82 misalnya. Orang kan majelis taklim kan ngomongnya begitu. Ya. Hadis ini sudah pernah dengar belum? Kemarin tuh ada ustadz singgung masalah sahabat Nabi atau sahabiat Nabi ini. Kan ngomongnya begitu. Ini 2 alam yang berbeda sekali. Ini juga akan berpengaruh pada kita. Mungkin kalau orang baru hijrah, baru ikut di taklim, agak kesulitan dia. Ini yang dibicarakan surah An-Nisa, surah yang mana? Saya baca Quran aja belum bisa. Ini namanya Abu Darda, Salman Al-Farisi, ya, si fulan dan si fulan, Nusaybah binti Ka'ab, ya, Asma binti Abi Bakar. Siapa orang-orang ini? Nggak tahu. Tapi kan hari pertama kita tidak tahu. Kita akan tanya, hari kedua mulai tahu, seminggu kita juga bisa tahu bersama mereka. Sering saya kasih contoh. Kalau teman ini contoh saja. Kalau seandainya ada orang yang tidak merokok, tapi dia berteman dengan 10 orang perokok. Hari pertama, hari kedua, walaupun dia tidak merokok, ya, minimal sudah menghirup asapnya. Minimal sudah melihat orang yang betul-betul menikmati dengan menarik asap. Membakar uangnya sendiri. Kemudian setelah itu 2-3 hari teman-temannya akan bilang coba aja sebatang. Sebulan dia akan merokok, setahun dia jadi penjual rokok. Begitu juga orang minum khamr, begitu juga dengan berteman dengan orang berzina, begitu juga berteman dengan orang pegosip, orang fitnah. Hari pertama, hari kedua belum berpengaruh, seminggu terpengaruh. Mungkin setahun dia malah menjadi sumber utama daripada maksiat tersebut. Nah kita balik sekarang. Kalau seseorang tidak bisa membaca Al-Quran, lalu dia berteman dengan 10 orang hafid Quran. Semua teman-temannya ini hafal Quran. Hari pertama, hari kedua dia malu, karena baca huruf hijaiyah nggak tahu. Tapi dia akan belajar, seminggu belajar, sebulan udah bisa ngaji, setahun bisa hafal Quran bersama mereka. Jadi memang pengaruhnya besar sekali. Ya. Saya lanjutkan, setelah menyebutkan hadis tadi, penulis mengatakan sahabat yang beriman adalah orang yang senantiasa membimbingmu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau tahu orang itu baik atau tidak, selain tempat tadi di majelis taklim sama di masjid, maka kalau kita berteman sama dia, dia selalu pandu nggak sih? Ada pengajian di sana, kamu udah sholat belum? Kita sedikit melanggar, loh kok kamu lakukan itu kan tidak boleh. Nabi kan larang. Nah, kalau ada orang seperti ini yang layak jadi teman. Menjauhkanmu dari maksiat kepada Allah. Mendoakanmu sesudah kamu mati. Ya, kalau orang-orang soleh atau soleha,
pasti dia kalau temannya meninggal pun dia sibuk mendoakan. Ya. Bahkan ia juga akan memberi syafaat untukmu pada hari kiamat. Sering saya bahasakan, menuju ke akhirat, karena kita semua pasti akan mati. Demi Allah akan mati. Walaupun kita seorang olahragawan, ya, walaupun kulitnya masih kencang, walaupun baru investasi bisa mati seketika. Ya, maka kita harus paham teman-teman, kita sekarang menuju ke akhirat. Di akhirat itu akan ada timbangan amal. Nah, salah satu yang bisa membantu kita untuk menyelamatkan di timbangan amal kalau kurang adalah syafaat namanya. Pertolongan. Dan pertolongan ini banyak. Ada syafaat dari para malaikat, dari para nabi-nabi, ada orang-orang beriman, dan ada sahabat dekat. Sahabat ini bisa memberikan syafaat. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, amalnya banyak, maka walaupun amal kita lebih sedikit dari dia, tapi karena kita bersahabat, dia bisa menolong kita. Karena orang nanti kalau ditimbangan amal, misalnya amal solehnya lebih berat daripada dosanya. Maka misal contoh amal solehnya 100 ribu. Ini contoh saja angkanya. 100 ribu pahala. Dosanya misalnya 1000. Berarti masih ada selisih banyak antara pahala dia sama dosa dia. Nah, selisihnya ini bukan dibagi-bagi ya. Tapi nilainya bisa untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Misalnya ibunya butuh 1000. Nilai. Nah, karena dia punya nilai yang lebih, dia bisa, saya mau bantu dia ya Allah. Ya, saudaranya butuh 1000 lagi. Terus begitu sampai kapasitas dia habis. Kata Nabi SAW, ada di antara umatku, karena banyaknya amal soleh dan sedikitnya dosanya, bahkan bisa dikatakan tidak ada dosa, karena bertobat setiap hari kepada Allah, selalu menjaga diri dari yang haram, dia bisa memberikan syafaat sebanyak suku Mudar. Mudar ini suku Arab yang paling banyak anggotanya. Bisa jutaan orang. Ada orang nanti dari umat Muhammad SAW ini saking banyaknya pahalanya dia bisa memberikan syafaat begitu banyak orang. Jutaan orang dia bisa tunjuk. Saya tolong si fulan ya Allah, saya tolong si fulan ya Allah gitu. Saking banyaknya amal soleh. Makanya saya bilang teman-teman sekalian, menuju ke akhirat bawa 2 hal dan jangan bawa 2 hal. Bawa 2 hal ini apa? Bawa amal soleh dan teman soleh. Bawa itu. Selalu sibuk dari amal soleh ke amal soleh dan selalu punya teman yang siap untuk membantu kita nanti. Di dunia ingatkan kita selalu beramal soleh, di akhirat dia akan bantu kita dengan syafaatnya. Dan jangan menuju ke akhirat membawa 2 hal. Membawa dosa dan musuh. Ya. Dosa dari dosa ke dosa. Sampai kapan mau dosa terus ini? Harus segera taubat kepada Allah SWT. Kembali ke jalan Allah. Kemudian musuh. Bangun tidur, yang paling pertama gosip. Paling pertama WA ke orang, kamu udah tahu belum? Beritanya, pembantunya si fulana baru keluar, dia ribut sama suaminya semalam, dia ribut sama istrinya, A, B, C, lengkap datanya orang. Gitu kan. Pada orang seperti ini banyak sekali musuhnya, karena setiap hari ada target dia. Ya. Berarti ini dia siap untuk bagi-bagi pahala hari kiamat. Udah. Yang kita tidak tahu dari seseorang, jangan cari tahu. Gak usah cari tahu. Bermula dari pasangan kita. Gak usah ambil tugasnya malaikat, cek-cek handphone terus. Hah? Gak usah. Pusingin diri untuk apa? Kalau kelihatan depan mata, benar kita dukung. Kalau salah, kita ingatkan. Tapi kalau tidak kelihatan, gak usah nyari-nyari. Ya, gak perlu. Ada malaikat yang awali dia, nggak kita gaji lagi. Dia mau safar ke ujung dunia, tetap malaikat bersamanya, tetap Tuhannya mengawasi. Nggak usah repot-repot. Ya, faham gak ibu-ibu ini? Karena ibu-ibu yang paling suka periksa handphone suami. Kalau laki-laki saya jamin, malas. Karena sudah capek dengan kerjaan, jadi nggak ada waktu untuk buka-buka handphone istri. Benar nggak bapak-bapak? Benar tuh. Biasanya orang kalau lagi di rumah banyak waktu begitu. Dan tidak enak hidup kalau dimulai dengan kecurigaan. Curiga aja terus. Nggak ada kenikmatan. Serahkan kepada Allah. Ingat, kalau kita tidak tahu jangan cari tahu. Gitu kan? Ada orang kadang-kadang Allah kasih dia waktu lowong.
Kata Nabi SAW, ni'matani magbunun kathirun minan nas. Dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh orang. As-sihhatu wal faraq. Sehat, kesehatan dan waktu lowong. Waktu lowong itu kalau pas lagi lowong, isi, dengarin pengajian, zikir, ya, cari pekerjaan yang bermanfaat. Jangan duduk mulai pegang remote TV. Dari acara ke acara. Habis waktunya. Kenapa? Saya nggak tahu, nggak ada kerjaan. Loh subhanallah, itu nikmat itu. Nggak boleh disia-siakan. Ya. Atau ada orang sengaja buka kontaknya, cari siapa nih kira-kira temannya dia yang bermasalah. Terus mulai ditelepon. Kamu ada masalah? Apa-apa curhat aja sama saya. Kok cari kerjaan itu kenapa? Karena lagi kosong waktunya. Kenapa harus dengerin curhatannya orang? Kalaupun ada yang bilang saya mau curhatan, oh maaf saya nggak terima curhatan. Udah nggak bisa gitu, ya. Sampai sering saya bahasakan, Bapak Ibu sekalian, kalau mau curhat hanya kepada pemilik alam semesta ini, kepada Allah. Udu, sholat, tuangkan dalam sujud. Semuanya bahasa kita sampaikan kepada Tuhan kita. Itu yang benar. Curhat pada Allah. Kalau manusia itu konsultasi. Ke ustadz konsultasi sama ustazah, ke dokter konsultasi. Apa itu konsultasi? Dok, kepala saya sakit sudah 2 hari, obatnya apa? Itu konsultasi. Kalau curhat itu, dok saya mau cerita dulu ya. Nih panjang nih ceritanya. Minggu lalu saya keluar naik mobil, cuaca panas. Sebenarnya belum pusing sih dok. Ya. Tapi mulai pusing 2 hari lalu. Apa hubungannya? Tapi begitu banyak orang. Ya. Jadi nggak usah lahirkan permasalahan. Salah satu resep awet muda, nggak suka nyari-nyari masalah. Jangan pakai manajemen konflik dalam kehidupan. Nggak usah. Oh kalau rumah tangga tenang-tenang aja, kayaknya ada rahasia nih. Ini bodoh bener gitu. Orang lagi nikmat-nikmat kok gimana? Dianggap pasti ada rahasia. Di Amerika itu pernah dibuat satu dalam ilmu ekonomi, manajemen konflik. Jadi ada satu pengusaha di sana. Waktu saya S2 sempat saya susun makalah tentang masalah itu. Kebetulan saya yang dapat lagi manajemen konflik. Jadi saya coba baca referensi-referensi ini banyak benar. Dan itu ternyata dibuat, saya lupa namanya, salah satu pengusaha di sana dia buat sistem manajemen konflik. Apa maksud dasarnya? Dia melihat kalau perusahaan itu tenang-tenang saja, kayaknya ada masalah nih. Harus ada konflik di dalam, baru perusahaan itu maju. Contoh pengusaha owner perusahaan itu sengaja meletakkan dompet untuk menguji pegawainya. Sengaja melahirkan konflik. Dengan konflik itu berarti nanti akan sehat perusahaan. Dan itu dibantah oleh pakar-pakar ekonomi di sana. Tapi lucunya banyak orang taruh itu manajemen konflik di rumahnya. Sengaja konflik. Persahabatannya. Kayaknya kalau tenang-tenang aja gak mungkin ini. Pasti ada rahasia. Pasti ada begini dan begitu. Ada umur terbatas. Ya. Ingat, waktu lowong itu penting sekali. Sampai seorang salafus saleh pernah melihat anak muda ngobrol kosong di pinggir jalan. Ya, ada orang begitu, duduk ngobrol, mungkin ini cerita sudah 10 tahun diulang-ulangi. Ya, temannya sudah hafal di luar kepala. Gitu kan. Karena itu terus yang diceritain sama dia. Kata orang ini apa pada saat lewat? Kalau seandainya waktunya orang-orang ini bisa dibeli, saya mau beli. Biar saya pakai. Sebagian salafus saleh saking ingin memaksimalkan waktu, mereka maaf ini bahasa saya memang seperti itu diceritakan, kalau mereka masuk ke WC, karena di WC nggak bisa baca buku, gitu kan? Mereka suruh anak mereka baca kitab di luar WC, kerasin suara. Kalau kita sekarang sudah bisa nyalain handphone, radio, TV, mungkin ceramah, sambil kita di WC bisa kita dengarin gitu, supaya tetap ada manfaatnya. Begitu mereka maksimalin, gitu kan? Jadi nggak usah nyari-nyari musuh, ya. Nggak usah nyari-nyari musuh. Dosa dan musuh ini jangan dibawa hari kiamat karena merepotkan kita. Satu orang saja kita punya masalah di dunia, misalnya kita masalah tetangga kita sudah nggak nyaman dan setiap saat bisa diserang sama dia. Bagaimana kalau kita punya 10 musuh, 20 musuh? Sekarang di media ini orang setiap hari lahirkan musuh. Ya, ini nanti pilpres pilih yang mau yang ingin saja sudah. Nggak usah ribut-ribut, jangan suami istri ribut. Satu nomor 10, satu nomor 11. Ribut suami istri. Ngambek. Enggak biologis. Enggak keluar sama-sama. Bodoh benar ini. Kalau mau pilih yang satu ya sudah pilih. Sudah selesai. Enggak usah ribut gara-gara itu. Musuh-musuhan. Juga ibu-ibu kalau enggak penting enggak usah masuklah di situ. Nanti gorengannya mah hangus tuh.
Ya, sambil goreng, sambil ngomong, kamu nomor berapa? Untuk apa? Gak ada manfaatnya. Doakan aja supaya Allah berikan yang terbaik buat negara kita. Itu yang penting. Baik, dalil selanjutnya. Surah Az-Zukhruf ayat 67. Ini yang diangkat oleh beliau dulu kita bahas ya. Surah Az-Zukhruf ini bunyinya ayat 27. Al-akhillau yawma'idhim ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu, maksudnya hari kiamat, sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Allah gambarkan di sini nanti di hari kiamat, orang-orang kan banyak bersahabat nih selama di dunia. Nah nanti di hari kiamat banyak sekali orang yang bersahabat di dunia dan jadi musuh hari kiamat. Kenapa? Karena mereka selama di dunia saling dukung-dukung dalam kemaksiatan yang membawa pada api neraka. Maka mereka tuduh-tuduhan, kamu yang dulu suruh saya, kamu yang ajak saya, kamu yang bayarin saya gitu-gitu. Orang kan ribut hari kiamat nanti. Ya. Di dunia mereka sama-sama buat dosa, sama-sama ke diskotik, sama-sama buat bayaran hotel zina, sama-sama segala macam. Tapi di akhirat mereka saling musuh. Lalu kata Allah, kecuali orang-orang yang bertakwa. Itu tidak akan musuh-musuhan. Karena mereka saling ngajak ke majelis ta'lim. Ayo ke pengajian itu yuk, ayo ke masjid ini yuk, ayo sedekah ke sana yuk. Dan seterusnya itu kebaikan semua. Ayo umroh dan haji yuk misalnya. Kata beliau selanjutnya di halaman 36-nya, adapun teman yang fasik, fasik maksudnya buruk ya, jauh dari agama, maka dia terus menggiringmu untuk bermaksiat kepada Allah dan menjauhkanmu dari segala bentuk ketaatan kepadanya. Karena itulah permusuhan yang akan terjadi di antara mereka pada hari kiamat sangatlah kuat. Sebagaimana Allah berfirman. Nah ini, ayat ini tolong fokus ya. Allah sudah bocorin buat kita apa yang terjadi nanti di akhirat. Hari ini sudah sampai di kuping Bapak Ibu sekalian dengarkan. Cerna baik-baik dengan akal dan hatinya, terapkan dalam kehidupan. Jangan nanti di hari itu kita menyesal karena salah memilih teman. Ya. Bunyinya wa yauma, ini dalam surah Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khazula. Dan ingatlah hari ketika orang zalim menggigit dua tangannya. Nanti akan saya sebutkan siapa yang Allah maksud dalam ayat ini ya. Dan ingatlah ketika orang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepadaku dan adalah syaitan yang tidak mau menolong manusia. Ayat ini tahu nggak turun kepada siapa? Ini manusia yang paling rugi di dunia. Ini turun ini. Di kota Mekah dulu, di fase Nabi SAW. Ada satu orang namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa Uqbah ini? Unik ceritanya. Uqbah bin Abi Mu'aid ini, teman-teman sekalian, adalah sahabat Rasulullah SAW. Tapi dia masih kafir. Waktu itu di Mekah. Nabi SAW ingin supaya sahabat-sahabat yang pernah dulu sebelum dinobatkan jadi Nabi masuk Islam. Karena ini orang-orang yang paling layak ditawarkan kebenaran gitu. Intinya Nabi SAW pernah berkata kepada Uqbah bin Abi Mu'aid pada saat Uqbah ini mengundang Nabi SAW makan di rumahnya. Jadi dia undang, dia tahu Nabi sekarang menjadi seorang Muslim, tapi ini sahabatnya. Gitu. Maka dia undang Nabi SAW makan di rumahnya. Waktu Nabi SAW menjawab undangan itu, beliau kasih syarat, wahai Uqbah, kalau kau mau aku bertamu, menjadi tamu, aku makan makanan ini, aku minta engkau syahadat. Masuk Islam. Maka Uqbah, karena dia rasa ini sahabatnya, ini tamunya, dan syaratnya mau bertamu, ucapin syahadat, maka dia ucapin syahadat. Uqbah bin Abi Mu'aid ini, salah satu tokoh Mekah. Dia selevel dengan Abu Jahal, Abu Lahab, selevel Umayyah bin Khalaf. Memang orang-orang kayanya Mekah dan pemimpin-pemimpin suku-suku terkenal di Mekah gitu. Jadi Quraisy itu banyak suku-suku lagi di bawahnya gitu kan.
Maka Nabi SAW makan dan gembira dengan masuk Islamnya ini. Tersebarlah satu Mekah kalau Uqbah masuk Islam. Uqbah ini kebetulan bersahabat juga dengan satu tokoh Mekah. Ini orang jahatnya Mekah ini. Ya, dia adalah majikannya Bilal dulu. Yang menyiksa Bilal, yang taruh batu panas di dada Bilal. Siapa? Tahu nggak? Sudah berapa tahun belajar di majelis taklim ini tidak tahu namanya. Umayyah bin Khalaf namanya. Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini yang jahat sekali. Dia ini sama selevel sama Abu Jahal, Abu Lahab, selevel semua ini. Ya. Rupanya si Umayyah bin Khalaf ini dengan Uqbah bin Abi Mu'aid sahabat juga. Selain Uqbah ini sahabat dengan Nabi. Dan kebetulan ini juga partner bisnisnya. Maka Umayyah marah pada Uqbah lalu mengatakan, apa kau meninggalkan agama nenek moyangmu dan ikuti agama Muhammad? Kata Uqbah, saya bersahabat dengan Muhammad dan saya undang ke rumah saya makan, dia berikan syarat, dia mau bertamu dan menjawab undangan saya dan makan makanan saya kalau saya masuk Islam. Maka saya ucapkan karena itu. Kata Umayyah, kalau gitu buktikan kepada penduduk Mekah kalau kau bukan di agama Muhammad. Karena sekarang tersebar, kamu ini tokoh Mekah, kalau kau masuk Islam semua orang bisa ikut agama Muhammad. Buktikan kalau kamu itu bukan dalam agama Muhammad. Tidak cukup di situ. Kalau kau ingin bisnis kita berlanjut, persahabatan kita berlanjut, saya ingin engkau meludahi mukanya Muhammad. Ini kata Umayyah, majikannya Bilal. Dan Umayyah ini mati terbunuh di tangan Bilal di perang Badar. Ya. Tentu ada kisah sendiri teman-teman, kalau kembali ke kajian Sirah Nabawi kami sudah ada. Kalau saya bahas ini nanti panjang gitu. Baik, ringkas cerita, akhirnya Uqbah melakukan itu. Dia datang ke dekat Ka'bah, sekitar Ka'bah, dan Nabi SAW kebetulan lagi tawaf pada saat itu. Kemudian dia mengatakan kepada penduduk Mekah, sungguhnya aku tidak masuk ke agama Muhammad. Ceritanya aku ucapkan hanya karena tidak enak sama dia saja. Ya, aku undang dia bertamu, kemudian aku terpaksa ucapin karena Muhammad memberikan syarat itu. Lalu dia datangi Nabi SAW dan dia ludahi wajah Nabi di depan orang-orang. Maka tahu Bapak Ibu sekalian, di saat itu Jibril datang membawa firman Allah ini. Kita baca kembali. Ya, ini turun kepada Uqbah bin Abi Mu'aid. Dan ingatlah ketika orang yang zalim, maksudnya siapa? Uqbah di sini. Allah turunkan kepada Uqbah bin Abi Mu'aid. Itu pentingnya tahu sabab nuzul ayat. Dan itu hanya bisa didapatkan di majelis taklim, di kelas belajar agama, jadi kita tahu. Ya. Nanti di hari kiamat dia akan menggigit dua tangannya. Jadi ini digambarkan penyesalan ya di hari kiamat nanti. Seraya dia akan berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Maksudnya seakan-akan nanti hari kiamat dia bilang, coba dulu saya nggak murtad ya. Udah masuk Islam ini, kan udah syahadat. Lalu dia murtad gitu kan, dia tinggalkan. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak mengambil si fulan sebagai teman akrabku. Maksudnya Umayyah bin Khalaf. Koneknya ini. Konek. Belum pada makan siang masih bisa. Aman ya? Oke. Jadi yang menyesal adalah Uqbah bin Abi Mu'aid karena dia meninggalkan Rasul, dan yang dia sesali kenapa persahabatan berjalan dengan ya Umayyah bin Khalaf. Dia mengatakan, kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan fulan, maksudnya Umayyah bin Khalaf, sebagai teman akrabku. Sesungguhnya dia, Umayyah, telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Sudah sampai padanya Islam, sudah syahadat. Gitu kan? Dan syaitan tidak akan menolong manusia. Maksudnya memang hanya akan menyesatkan manusia. Baik, ini yang ditulis oleh penulis. Sekarang kita tambahkan dengan syarah, ya, penjelasan dari kita. Tambahan tentunya. Yang pertama teman-teman sekalian yang perlu kita perhatikan dalam bahasan kita ini adalah bagaimana kita memilih teman dan sahabat yang baik. Ya.
Sebagaimana hadis Nabi SAW tadi, la tusahib illa mu'mina. Jangan engkau jadikan sahabatmu kecuali orang mukmin. Dan ada hadis Nabi SAW yang mengingatkan pentingnya bermajlis, berteman, bersahabat dengan orang-orang yang saleh, saleha. Adalah hadis Bukhari dari hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, qala mathalul jalisi salih wassu. Perumpamaan majlis yang baik dan majlis yang buruk, komunitas teman-teman yang baik dan buruk. Kahamilil misk wa nafikhil kir. Seperti ibaratnya kalau majlis yang baik itu penjual minyak wangi dan majlis yang buruk adalah pandai besi. Fahamilul misk imma ay yuhdiyaka atau yuhdiyaka. Maka pemilik minyak wangi, penjual minyak wangi bisa saja menghadiahkan untukmu parfum, gitu kan? Wa imma an tabta'a minhu, atau kau membeli darinya. Wa imma an tajida minhu rihan tayyibah, atau minimal sekali ya kita akan mendapatkan bau wangi. Kita kan pernah ya, tidak asing lewat toko parfum ya. Walaupun kita cuma lewat, wangi kecium. Atau kita mampir, kita bisa dihadiahkan sama dia, atau kita beli produknya. Itu perumpamaan majlis yang baik, teman-teman yang baik. Seperti penjual parfum. Minimal kita cium bau wangi. Oh, pakaiannya bagus ya, tertutup. Oh, tutur katanya santunnya. Oh, kalau bicara semua kebaikan. Orangnya dermawan ya. Dan seterusnya lah. Itu kita bisa lihat. Kayak bau wangi yang kita cium. Atau kita duduk berteman sama dia, diberikan hadiah. Hadiah ilmu, akhlak, ya. Mungkin produk juga bisa. Atau kita membeli dari dia. Partisipasi dengan dalam kegiatan-kegiatan sosial dan segala macam gitu. Kemudian kata Nabi SAW, ya, wa amma wa nafikhul kir, dan pandai besi, imma an yuhriqa thiyabak, bisa saja membakar bajumu, wa imman tajida rihan khabithah, atau engkau akan mendapat bau busuk darinya. Nah seperti itu majlis yang buruk. Ya. Jadi besar sekali pengaruhnya. Boleh nggak Ustaz? Saya kenal sama teman-teman saya semuanya. Boleh. Sahabat dekat nggak boleh. Sahabat dekat harus orang baik. Karena kan kita pasti kenal sama orang baik, orang buruk kan. Teman-teman sekolah kita dulu, tetangga kita, kerabat kita juga ada yang baik, ada yang buruk. Tetap kita kenal. Assalamualaikum, apa kabar? Baik, tidak ada masalah. Tapi sahabat dekat, selalu kita tiap hari sama-sama nggak boleh. Harus orang yang baik saja. Yang kedua, jalin persahabatan itu karena Allah. Jalin persahabatan karena Allah. Kalau karena Allah ini maksudnya adalah orang yang baik saja. Sebagaimana sabda Nabi SAW, 7 golongan yang akan Allah naungan pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungannya. Lalu Allah bilang, salah satunya, warajulani tahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama alaih wa tafarraqa alaih. Berkumpul karena itu, berpisah juga karena itu. Jadi pilih siapa sesama jenis kita yang paling baik menurut kita secara agama, jadikan sahabat dekat. Ya. Dan selalu kita minta sarannya, selalu kita minta idenya, ya, selalu kita ikutin ibadahnya, dan seterusnya. Nah ini penting sekali. Dan itu nanti di dalam hadis tentang masalah hari kiamat kita akan dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita saling mencintai karena Allah, tapi syaratnya itu ya, bertemu karena Allah, kita bukan lihat fisiknya saja, bukan hartanya, tapi karena ibadahnya kepada Allah, dan berpisah karena Allah. Kalaupun sahabat dekat ini misalnya tadinya baik, dekat dengan Allah SWT, tapi berjalan waktu dia terjumus dalam dosa, kita ingatkan, jangan ukhti, jangan akhi, dia nggak mau dengar, udah kita berpisah dengan dia di saat itu, cari sahabat lain. Berpisahnya karena Allah, karena memang dia tidak mau tinggalkan dosanya. Nah seperti itu. Dan orang yang saling mencintai karena Allah ini banyak sekali keutamanya. Di antaranya hadis Nabi SAW, di hari kiamat nanti Allah akan memanggil orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Ya. Kata Nabi SAW, Inna Allah yaqulu yawmal qiyamah aynal mutahabbuna bijalali. Mana orang yang saling mencintai karena kemahabesaranku. Al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli.
Hari ini aku akan naungi mereka di mahsyar, sementara orang kepanasan dengan matahari pada saat itu, ya tidak ada naungan kecuali naunganku. Dan dalam hadis lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi ya, hadis riwayat Ahmad, qala Allah azza wa jalla wajabat mahabbati, wajib aku berikan cintaku lil mutahabbina fi, orang yang saling mencintai karena aku. Wal mutajalisina fi, orang yang duduk karena aku. Kayak kita gini, kita majelis ilmu untuk dengar firman Allah, dengar sabda Nabi SAW. Ini Allah cintai kita, Allah wajibkan cintanya untuk kita. Jadi orang yang saling mencintai karena Allah, orang yang duduk karena Allah. Wal mutazawirina fi, ya, mutazawirin maksudnya orang yang saling berziarah satu sama yang lain, ya. Kemudian wal mutabazilina fi, dan orang yang berkorban, saling berkorban juga karena aku. Bantu, ya, meringankan kesedihan karena Allah Subhanahu wa taala. Semua ini akan diberikan atau wajib Allah berikan cinta padanya. Dalam sebuah hadis Muslim juga diceritakan, pernah ada kisah an rajulan, kata Nabi SAW, zara akhan lahu fi qaryah. Seseorang menziarahi saudaranya yang lain, tidak ada hubungan kerabat sama dia, di satu negeri yang berbeda. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Falamma ata alaihi, maka Allah datangkan sosok malaikat yang ada tiba-tiba muncul di tengah-tengah perjalanan orang tersebut. Ya, Allah utus malaikat. Ketika orang itu sedang menuju ke desa atau negeri yang dia targetkan untuk mendatangi saudaranya. Qala aina turid? Malaikat itu mengatakan, kamu mau kemana? Qala uridu akhan li fi hadhil qaryah. Kata orang itu, aku ingin menjenguk atau mendatangi saudaraku di negeri ini. Qala hal laka alaihi min ni'mah, ya, tarubbuha? Maka malaikat itu mengatakan, apakah kamu mau bertemu dengannya karena kamu punya hak? Ada haknya, ada sesuatu nikmat yang kau kejar dari dia. Maka orang itu mengatakan, ada enggak sesuatu yang secara duniawi menguntungkan kamu di situ? Dia mengatakan, faqala la. Dia mengatakan tidak. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jal. Yang mendorong aku datang karena aku hanya cintai dia karena Allah yang maha mulia dan maha tinggi. Qala fa inni rasulullah ilaik. Maka mereka itu mengatakan, ketahuilah aku adalah utusan Allah khusus datang kepadamu, bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Bahwasanya Allah memerintahkan aku menyampaikan kepadamu kalau Allah mencintaimu karena engkau telah mencintainya karena Allah. Seperti itulah. Dan termasuk sunnahnya, teman-teman sekalian, kita mengucapkan kepada orang itu, ya. Kita mengatakan, saya mencintai anda karena Allah. Kalau bahasa Arabnya, uhibbuka fillah. Kalau laki-laki, kalau perempuan, uhibbuki fillah. Ya. Jadi kita mengatakan ka dan ki aja bedanya. Kalau laki-laki, uhibbuka fillah. Kalau perempuan, uhibbuki fillah. Ya. Karena pernah ada satu majelis, dalam satu majelis ada seorang laki-laki yang sangat suka dengan seorang laki-laki yang lain dari sisi ibadahnya. Bagus sekali ibadahnya. Lalu kata orang itu, ya Rasulullah, saya cinta orang ini karena Allah. Kata Nabi SAW, kejar dia dan ucapkan di depannya. Suruh ucapkan, uhibbuka fillah atau uhibbuki fillah. Ya. Itu hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian setelah itu tidak cukup dengan itu, kita harus menunjukkan persahabatan yang benar. Ya. Yaitu peduli dengan keadaannya, terus nanya kabarnya, senyum pada saat bertemu, ya. Memberikan nasihat kalau dia butuh nasihat, mengingatkan, mendukung kalau dia berbuat baik, mengingatkan kalau dia berbuat salah, ya. Banyak sekali dalil masalah ini, diantaranya hadis riwayat Muslim dari hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan pernah engkau pelit dengan satu kebaikan, walau an talqa akhaka biwajhin talq. Walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dalam kondisi, ya, wajah yang ceria, tersenyum, ya. Juga hadis yang masyhur, kan, kata Nabi SAW, tabassum fi wajhi akhika sadaqah, senyum di depan wajah saudaramu adalah,
ya, sedekah. Dan juga tentang masalah berbuat lemah lembut, ya, santun dan ramah dengan dia, memenuhi kebutuhannya, gitu kan. Sampai sebagian salaf mengatakan, aku menjalin hubungan persaudaraanku karena Allah ini lebih aku jaga dibandingkan hubungan persaudaraan kandungku, seibu sama seayah. Mereka mengatakan itu karena hubungan saudara dari ibu dan ayah itu terjalin dengan sendirinya. Sementara hubungan karena Allah ini harus aku menjalinnya. Dan itu bagian daripada syariat. Sampai sebagian mereka mengatakan, aku menyiapkan makanan kesukaan 10 orang sahabatku di jalan Allah. Makanan kesukaan mereka ditraktir. Lebih aku sukai daripada aku ibadah semalam suntuk sholat malam. Memberi makan orang-orang gitu. Ya, memberi makan sahabat-sahabat dekat. Ya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah usahakan pada saat ketemu salaman, tapi sama jenis ya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Salaman ini penting sekali, bagian daripada syariat. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Malik, tasafahu, saling salaman kalian, ya, berjabat tangan. Yadhhabul ghil, maka dengan salaman niscaya akan hilanglah kedengkian. Sering salaman itu akan menghilangkan kedengkian. Watahadau, tahabu, saling memberikan hadiah, kalian akan saling mencintai. Watazhabu asyahna, dan akan menghilangkan permusuhan. Nah, kalau tadi saya sempat jelaskan di awal, sahabat yang paling dekat sebenarnya pasangan hidup, ya, suami istri. Ini yang harus dijaga benar. Ya, baru kemudian datang yang kedua, sahabat di luar suami istri, tapi ini sesama jenis. Kalau ini dengan lawan jenis, jangan dibalik ya. Jangan persahabatan di luar lebih akrab sama suami atau sama istri rusak. Ini nggak benar. Tolok ukurnya persahabatan orang itu bagus kalau kita sudah tahu dengan pasangannya bagus. Memang begitu, ya. Kita mau tahu laki-laki ini baik atau tidak, lihat bagaimana penilaian istrinya. Kita mau tahu perempuan ini baik, bagaimana penilaian suaminya. Memang begitu. Ya, karena orang terdekat itu kan yang lihat dia setiap hari, bahkan mungkin dengan maaf tidak berbusana pun dia sudah tahu semuanya. Berarti orang ini orang yang paling kenal, gitu kan? Luar dalamnya. Makanya pernah para sahabat bertanya tentang Nabi SAW. Seakan-akan mereka sudah lihat Nabi kalau di luar luar biasa, wibawa, santun, dermawan, semua sifatnya. Dan mereka mau tahu Nabi di rumah bagaimana. Maka mereka tahu orang yang paling Nabi cintai adalah Aisyah radhiyallahu anha. Maka mereka bertanya, datang kepada Nabi Ummul Mukminin Aisyah lalu mengatakan, "Kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Dalam hadis riwayat Muslim. Bagaimana menurut Anda sebagai istri akhlaknya Rasulullah? Di luar rumah kami sudah tahu nih. Kalau di rumah bagaimana? Saking sulitnya Aisyah menggambarkan bagaimana indahnya dan sempurnanya Nabi sampai beliau cuma mengatakan kana khuluquhul Quran. Kalau mau tahu akhlaknya Nabi, Al-Quran. Jadi seperti Al-Quran yang berjalan. Sangat baik. Sangat ramah, sangat santun, sangat dermawan, sangat pemaaf, sangat penyabar. Semuanya berkumpul padanya. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, saya akan singgung 2 poin ini. Kalau dalam rumah tangga, jalin dan selalu hidupkan suasana yang indah antara keduanya. Perbaharui selalu dengan sering salaman, sering ngobrol, sering saling memberikan hadiah. Ya. Yang saya tahu ini biasanya laki-laki yang sibuk kasih hadiah istrinya. Istri ini tidak pernah kasih hadiah suaminya. Benar nggak? Kok pada nolak? Surveinya begitu. Kok kamu sudah lama nggak kasih saya bunga? Begitu suaminya kasih, terima kasih ya, selesai. Dibalas nggak? Oh itu Masya Allah ada yang balas. Makanya yang jawab cuma 2-3 orang. Yang banyak keluhan sampai ke saya tidak. Ustadz saya sudah selalu kasih hadiah istri saya sudah selalu mengalah. Tapi yang terjadi tidak seperti itu. Keluhannya orang ya begitu. Nah indah sekali rumah tangga itu. Persahabatan suami istri ini kalau betul-betul kita saling mencari pahala satu sama yang lain.
Ya, saya sebagai suami bagaimana membahagiakan istri saya ini? Apalagi gitu. Karena Allah semuanya. Maksudnya karena Allah ini tidak melanggar hukum Allah. Bagaimana saya selalu membuat dia senyum, dia bahagia, dia senang gitu-gitu. Nah istri juga begitu, bagaimana dia mengejar itu dari suaminya. Bagaimana ini suaminya selalu senang, bahagia, dan itu terus yang dikejar. Ya. Bahasa ringkasnya sebenarnya ridho ya, mencari ridhonya. Nah Nabi kasih tadi kata kuncinya. Saling memberi hadiah, saling bersalaman, ya. Seperti itulah, saling memaafkan kalau ada kesalahan, ya, mendukung pasangan. Jadi kalau ada pasangan kita sedang melakukan pelanggaran, jangan biarkan itu seperti tangannya sedang ditarik oleh syaitan menuju ke neraka. Jangan kita biarkan syaitan mengambil dia, loh, itu pasangan kita. Raih kembali tangannya, ingatkan, salah loh ini. Ini syaitan lagi berbicara, jangan sampai diikutin. Nah gitu. Kita harus lepaskan dia, contoh. Begitu juga dengan sahabat setelah itu, di luar. Ya. Sahabat di luar. Kita boleh minta saran kepada pasangan, kira-kira menurut kamu bagus gak sih kalau saya berteman sama si fulan, itu bisa. Tapi jangan minta saran orang di luar, saya lanjutin rumah tangga saya atau tidak sih. Karena untuk konsultasi ini harus pada ahlinya. Ya, ahlinya berarti ahli agama ya. Kalau ada masalah rumah tangga, tanya kepada ustadz atau ustazah. Rumah tangga saya seperti ini. Jangan teman, karena teman itu hari ini bisa teman, besok bisa jadi musuh kan. Dia kalau sudah tahu kesalahan kita hari ini, ada aib kita, maka dia bisa jadikan sebagai senjata. Kan itu. Ini kalau bertemu antara sahabat kita dari luar dengan pasangan hidup ya. Seperti itulah. Kita bisa minta saran dari pasangan untuk berteman sama siapa saja. Tapi jangan dibalik. Jangan pasangan yang sudah halal kita minta saran teman kita. Apalagi kalau sarannya sama orang yang salah. Ya. Dia tanya tentang rumah tangga, tapi dengan temannya yang belum menikah. Ya. Ngerti apa dia? Dia nggak ngerti. Harus pada ahlinya, orang yang sudah paham. Atau orang yang gagal rumah tangga, ditanya tentang rumah tangga nggak bisa. Kan gitu. Jadi ini penting. Baik, dalam persahabatan kita, kalau sama suami tadi atau sama istri, kita usahakan selalu mencari apa nih kira-kira selama itu halal, bisa membahagiakan dia, lakukan. Nah gitu loh. Senyum, penampilan, makanan, lampiaskan semua tutur kata sayang, rindu, cinta, yang keluarin semua dari gudangnya. Kasih ke orang ini, karena dia yang layak. Nah gitu loh. Puaskan sama dia. Selalu perbarui cinta dengan saling memberikan hadiah. Apalagi nih, ya gitu. Kan indah sekali kalau saya salah satu pasangan lagi habis belanja bawa barang belanjaan. Terus pasangan bilang, ayo kita bagi yuk sama-sama. Masuk rumah sama-sama. Dia apa nih kira-kira yang bisa kerja sama-sama. Jadi kayak orang yang betul-betul saling mencari pahala satu sama yang lain. Ya. Nah ini poin penting ya. Ini pernah saya ceritakan tapi saya ingatkan kembali. Ada salah satu teman saya, subhanallah saya 10 tahun tidak ketemu. Kemarin berapa hari lalu saya ketemu lagi sama beliau. Ya, saya dengar ada di Jakarta, kemudian saya telepon beliau, akhirnya ketemu alhamdulillah. 10 tahun saya nggak ketemu. Waktu saya ketemu, saya tiba-tiba teringat lagi kisah itu. Dia pernah cerita sama saya. Dia bilang, Khalid, dulu ini sekitar waktu awal kami ketemu 15 tahun yang lalu. Dia bilang, saya pengen sekali nikah sama wanita Indonesia. Oh iya, kenapa antum mau nikah sama orang Indonesia? Tanya saya gitu. Dia bilang, ada satu kejadian unik. Saya naik pesawat dari Jakarta ke Riyadh, 8 jam. Saya duduk, biasanya saya ini 8 jam tidur, cuma bangun makan, sholat, tidur lagi, istirahat lah. Karena biasanya sampai di Riyadh saya harus aktivitas, beliau dosen kebetulan, dan juga pebisnis. Dia bilang, tapi satu kali ini penerbangan saya yang lalu, saya nggak bisa tidur 8 jam itu. Karena melihat seorang ibu orang Indonesia. Emang kenapa? Ibu itu duduk di sebelah saya dengan suaminya. 8 jam ibu itu nggak pernah tidur. Duduk, dia cuma ngomong sama suaminya. Suaminya tidur, tetap didampingi sama dia. Suaminya mau apa, dia berdiri ambilin. Dia minta ke pramugarinya. Ini ibu ini hidupnya kayak untuk suaminya udah. Dia berpikir semua wanita kita begitu. Dia kira semua sama. Dia bilang, karena itu saya mau nikah sama orang Indonesia. Padahal Allahu a'lam. Saya bilang Allahu a'lam ya. Jangan serang saya lagi nanti di masjid. Kalau ada orang seperti ini luar biasa gitu.
Memang dia mau cari keriduannya. Memang si istri juga akan cari, suami juga begitu terbalik. Apalagi nih, hadiah apa yang dia kasih, kebahagiaan apa yang dia kasih gitu kan. Saya ketemu dengan beberapa teman-teman di pengajian pada saat haji dan umroh. Masya Allah ada orang yang selalu berpikir, ya, saya kasih makanan, oh ya Ustadz saya bawa ya, biar saya makan sama istri saya. Wah ini Masya Allah benar. Dia nggak makan sendiri, apa aja nanti sama istri saya. Itu positif saja. Ya. Nah itu kalau sama rumah tangga. Begitu juga dengan teman-teman. Nah sama teman-teman juga sama, tapi tentu levelnya lebih di bawah ya. Karena kan sama teman tidak ada interaksi biologis ya. Dia tidak ada pertemuan kecuali hal-hal yang di luar rumah atau misalnya penting-penting ya. Nah ini pasti berarti levelnya beda, tapi tetap sama. Kita kalau ketemu senyum ya, kalau sakit kita jenguk, ada kebutuhan kita bantu. Nah seperti itulah. Nah ini yang kita maksudkan dengan persahabatan. Dan Nabi SAW menggabungkan mengatakan hak muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Kalau sakit dijenguk, kalau ucapin salam, kalau bertemu ucapin salam, kalau dia salam dijawab. Kalau dia bersin, dia mengatakan Alhamdulillah, ditashmit. Tashmit itu kita bilang yarhamkallah atau yarhamkillah kalau perempuan ya. Kemudian orang yang bersin menjawab lagi yahdikumullah ya, wa yuslih balakum misalnya. Kemudian kalau minta nasihat kita nasihatin ya. Kalau dia tertolimi kita bantu, maka itu semua bagian daripada hal ini. Kemudian yang terakhir sebagai penutup juga teman-teman sekalian, kita butuh bersahabar dalam persahabatan itu. Misal, pastikan kita interaksi sama manusia, pasangan hidup atau teman yang kita jadikan sebagai sahabat tadi. Namanya manusia ada saatnya dia jenuh, ada saatnya dia emosi, ya, ada saatnya dia sedih. Ya mungkin ada saatnya dia merespon kita positif dengan semangat, ada saatnya tidak. Nah di sini kata Imam Syafi'i rahimahullah, orang harus bersabar dalam persahabatan itu. Ya, bukan hanya sekedar tahu sukanya saja, tapi akan ada dukanya. Nah di saat memang kurang respon, dia bisa memberikan memaklumi. Pada saat pasangan hidupnya atau temannya itu salah, dia rangkul untuk dia ajak bersama-sama. Tentu tadi poinnya, kalau dia berbuat dosa sudah kita ingatkan tidak mau, baik pasangan hidup ataupun teman, ya sudah kita bisa cut sampai di situ. Udah kita berhentikan sampai di situ, saya tidak akan lanjutkan lagi rumah tangga ini karena memang maksiat ini terus berlanjut nih. Dan nasihatin nggak mau, udah jangan habisin umur dengan orang yang tidak mau baik gitu kan. Begitu juga dengan teman-teman sama. Nah ini poin yang tidak kalah penting, harusnya kita tahu. Sama juga dengan royalitas ya, royal dalam memberi, dermawan. Ada pernah orang datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu lalu mengatakan, ini dua riwayat, yang satu lagi itu datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tapi hampir mirip jawaban keduanya. Pada saat orang ini datang kepada Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya mencintai Anda karena Allah. Kata beliau, apakah engkau sudah tahu salah satu syaratnya? Dia katakan, apa syaratnya? Kata beliau, kantongku adalah kantongmu, kantongmu adalah kantongku. Artinya, tidak ada batas lagi nih. Kalau saya ada keperluan, saya akan bilang sama kamu. Kamu ada keperluan, kamu bisa bilang sama saya. Kita akan saling bantu-membantu. Orang itu mengatakan, saya belum mampu. Kata beliau, maksud kalau gitu carilah orang lain. Artinya tidak bisa langgeng rumah tangga dengan bakhil. Tidak bisa langgeng bisnis dengan bakhil. Tidak bisa langgeng persahabatan dengan bakhil. Nggak mungkin. Tapi dermawan, orang royal suka memberi, maka itu pasti akan langgeng. Otomatis itu. Otomatis itu. Ya. Jadi ini poin juga penting untuk digarisbawahi. Allahu a'lam. Dan sebagai penutup jangan lupa selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar persahabatan itu dijadikan sebagai penyebab kita nanti bisa mendapatkan yang terbaik di akhirat. Dan jangan sampai justru ini menjadi permusuhan kita nanti di hari kiamat. Allahu a'lam. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.